Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita kemarin mengenai taman dan kota, di mana kota itu kita tahu Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba, dan demikian pula berarti taman itu adalah manusia yang dalam proses, ya, kerajaan sorga di muka bumi yang dalam proses karena masih harus diuji baik oleh ular maupun ada 2 pohon di sana. Nah, hari ini kita mau teruskan fokus dulu kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, tapi juga ada di kota Yerusalem baru. Di kota Yerusalem baru tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat karena manusia sudah selesai proses dan menjadi mempelai anak domba. Nah, mari kita melihat apa dia fungsinya ini, ya, pohon itu. Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, di kota Yerusalem baru maksudnya, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi pohon kehidupan itu bukan hanya menjadi berkat bagi mempelai anak domba itu, tapi juga menjadi berkat untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, ya. Nah, di sini dikatakan bisa jadi menyembuhkan secara spiritual, secara fisik dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat pohon kehidupan itu dan pohon pengetahuan juga itu sebenarnya menyimbolkan apa dia, ya. Kita sudah sering mengatakan pohon kehidupan simbol daripada hayat Kristus yang adalah Zoe istilah Yunaninya, yang mana Yesus mengatakan, aku datang, Yohanes 10 ayat 10, supaya mereka mempunyai hidup, ya, suatu jenis hidup yang dijalani oleh Elohim yang manusia belum miliki itu. Ya, manusia hanya memiliki jenis hidup yang istilah Yunannya suke, jiwani, psikologi, ya. Nah, oke. Jadi pohon itu sebenarnya simbol dari manusia, karena di dalam Mazmur 1 dan bagian-bagian lain dikatakan ia seperti pohon. Kalau di Mazmur 1 itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi manusia yang berjalan Tuhan itu seperti pohon. Karena memang manusia dalam Alkitab itu sebenarnya simbol dari pohon itu simbol daripada pohon, ya. Pohon itu simbol daripada manusia, ya. Nah, jadi pohon kehidupan itu yang dihadapkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, baik juga pohon pengetahuan, itu sebenarnya Adam, aku berikan pilihan, engkau mau menjadi manusia pengetahuan yang bersandar kepada pengetahuan baik dan jahat, atau engkau mau menjadi manusia yang memiliki jenis hayat Kristus, menjadi manusia Kristus, katakanlah begitu, manusia Elohim. Itu 2 pilihan. Kita tahu bahwa dua-duanya harus dimakan oleh Adam, supaya dia dalam proses itu sebelum dia mendapatkan hayat Kristus, dia harus mengalami dulu pohon pengetahuan itu, hayat maut, ya, yang dikuasai iblis itu, kita sudah tahu itu. Besok kita akan belajar mengenai pohon pengetahuan ini. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada pohon kehidupan. Nah, ketika Yesus datang itu, Yohanes 10, dia datang memberikan hayat Kristus, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Kita menjadi manusia yang menjalani kehidupannya Elohim dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi Yesus tak pernah dia mengajarkan ritual-ritual agama, ya, aturan ini, aturan itu. Enggak. Yesus datang bukan bikin agama Kristen. Itu kejatuhan itu agama Kristen itu. Nanti kita lihat sebentar. Jadi Yesus datang supaya manusia menjalani jenis kehidupan Elohim seperti dia menjalani. Ya, kalau saya lihat Yesus itu menjalani kehidupannya, dia tidak pernah melakukan ritual-ritual, kecuali karena dia sebagai orang Yahudi, dia harus mentaati. Dia menjalani ritual Paskah, ya, atau tabernakel, ya, atau yang lain. Tapi itu kan hanya karena dia menggenapi. Tapi setelah itu, terus lihat gereja mula-mula, ada nggak mereka melakukan ritual? Nggak ada, saudaraku, ya. Ya, kalau misalnya makan, banyak orang, ya, ini panjanglah ceritanya, ya. Ini pendeknya gereja mula-mula itu menjalani jenis kehidupan yang baru. Kehidupan Kristus yang dipimpin Roh Kudus. Dalam dalam Kisah Rasul pasal 28 pasal itu, ungkapan Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh, Roh Kudus itu ada 70 kali. Jadi gereja mula-mula itu menjalani suatu jenis kehidupan
yang adalah menjalani jenis kehidupan Elohim. Mereka pertemuan secara spontan ya. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Mereka di awalnya ketemu tiap hari ya, atau di rumah secara bergilir. Atau kadang-kadang misalnya mau pertemuan KKR aja, Petrus itu sudah ada dirancang-rancang, nggak ada bikin proposal, nggak ada bikin, dia sedang menjalani kehidupan, tentu dia ada mujizat, kumpul orang bertobat ya, atau berdoa. Mereka terus waktu itu berdoa, kumpul ya dengan teman-temannya, berdoa, goncang tempat. Itu kehidupan yang spontan, kehidupan yang mereka jalani, kehidupan jenis Elohim itu. Gereja Mula-Mula itu adalah manusia pohon kehidupan itu, manusia Kristus itu. Dia tidak melakukan ritual. Coba perhatikan saudaraku, Paulus bilang waktu dia, karena dalam dunia Kristen kan ini banyak aturan nih sekarang, karena dunia Kristen sudah menjadi agama. Ya saudara tahu kalau agama itu pasti penuh aturan ya. Agama Kristen itu adalah aturan-aturan, misalnya aturan harus hari Minggu, aturan harus kumpulin persepuluhan, buah sulung atau apapun juga itu, aturan harus begini-begini. Sementara Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26 dia cuma bilang apabila kamu berkumpul, nggak dibilang harus hari Minggu, harus hari, enggak, pokoknya kapan dipimpin roh engkau berkumpul, hendaklah masing-masing memberikan, ada yang mazmur, ada pengajaran, ada karunia bahasa dan sebagainya. Saling membangunlah kamu. Intinya begitu. Hukum saling kalau orang Kristen pohon kehidupan itu. Nggak ada aturan liturgi atau harus begini, harus begitu. Ya, harus di gedung ini, harus di gedung itu. Itulah yang dibicarakan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria konsepnya agamawi. Enggak bilang, katanya perempuan Samaria bilang ini harus di Yerusalem. Ya memang benar. Kalau Yerusalem itu, karena itu hanya simbol. Ibadah itu kalau bagi orang Yahudi harus di Yerusalem, harus melakukan ini, harus. Banyak sekali. Kalau orang hukum ahli Taurat itu bikin ada 916 apa ya, kalau nggak salah itu aturan-aturan harus begini, harus begitu ya. Tapi kan itu hanya simbol. Penggenapannya kalau 2 ayat 17 itu adalah Kristus yang hidup dalam batin, Kristus yang adalah hayat kita. Kalau sesatu juga itu katakan. Kristus itu adalah joy kita. Jadi kita menjalani hidup Kristus saat ini. Nggak ada urusan dengan ritual agamawi, nggak ada. Udah selesai ya. Yesus sudah genapi itu semua. Dan sekarang kita menjadi manusia pohon kehidupan yang belajar menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani kehidupan joy itu, kehidupan Elohim itu. Tujuannya apa? Di Yohanes 17 ayat 3 dibilang kalau kita menjalani kehidupan itu joy, kita akan semakin mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutusnya. Saudara, ada orang Kristen kalau melakukan ritual, mau 10 tahun, 20 tahun, manas-manasin bangku denominasi, nggak ada pewahyuan bertambah. Ya kalau dia tahu teologi alirannya, iyalah, ya kan, karena dia dengar di situ kan. Tapi untuk memahami dalam pengertian yang Yesus bilang di Yohanes 11 ayat 3, mengenal Bapa, nggak bisa dia dengan cara melakukan ritual, nggak bisa. Bapa di sorga maupun Yesus Kristus hanya bisa dikenal kalau kita menjalani hayat joy-nya ini. Ya, Yohanes 10 juga katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Kita mendengar suara Tuhan Yesus itu di dalam batin kita. Oleh hidup joy ini kita jalanin. Kita ikutin aja kemana, hari ini mau ke kiri, besok ke kanan, besok bisnis ini, besok ini. Apapun kita kerjakan sesuai dengan arahan daripada Kristus dalam batin ini. Makanya di Wahyu pasal 14 ayat 4, orang Kristen itu, manusia pohon kehidupan itu adalah orang yang mengikuti Kristus kemana saja dia pergi, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Nah, jadi Yesus datang untuk membuat kita menjadi manusia pohon kehidupan, bukan menjadi manusia yang agamawi ya, ritual kayak orang Kristen pun harus hari Minggu, harus begini, harus gitu, aturannya ini, aturan banyak sekali aturannya. Saya sudah singgung sedikit, aturan itu dibuat oleh para pemimpin agama Kristen untuk menarik murid-murid kepada dirinya. Karena tanpa aturan agamawi, para pemimpin tidak mungkin bisa narik pengikut, ya nggak mungkin. Itu sebabnya aturan itu dibutuhkan untuk orang yang mau tarik murid kepada dirinya. Bangun kerajaan sendiri itu harus ada aturan. Nah, kalau nggak ada aturan nggak mungkin ya. Tapi Paulus, semua Yohanes, Petrus, tidak ada yang bikin aturan-aturan kayak gitu. Semuanya hidup dipimpin Roh Kudus. Semuanya menjadi manusia pohon kehidupan, bertumbuh dia ya, menjadi seperti itu ya. Semoga kita mendapat kasih karunia lah ya, supaya kita menjadi manusia pohon kehidupan ya. Kita semakin hari semakin mengenal Bapa di sorga dalam arti yang sebenarnya mengenal Yesus Kristus. Karena bukan karena kita jalani ritual kekristenan, bukan, tapi karena kita menjalani hayat Kristus, menjalani joy yang Yesus berikan itu kepada kita ya, sehingga joy itu juga bertumbuh ya.
Yesus bilang di Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka yang mempunyai joy dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, artinya joynya bertumbuh. Haleluya. Amin.